mau mengkaji secara ilmiah, ternyata kebenciannya dibuka oleh Allah. Saya bicara atas nama sebagai laki-laki yang mempunyai ucapan di publik, mempunyai tulisan di publik, dan bagaimana dia konsisten dengan ucapannya. Kalau Ustadz Zaini, Wafi, dan lain sebagainya itu sok pintar, nggak usah referensi yang bertele-tele. Nggak akan pernah ada berdebat ini. Kamu boleh buktikan lah, bener nggak omongan saya itu? Kalaupun mau berlanjut, ya paling tulisan lagi, rengginang lagi, kue lagi. Tidak akan pernah ada langsung perdebatan. Kalau benar terjadi perdebatan, saya hapus semua konten-konten saya yang bicara masalah Habib. Ini pertanyaan saya, kira-kira juga buat Gus Zaini, ya, kira-kira yang tidak berani itu kelompok di Imaduddin apa Alawi? Saya akan ngomong pelan-pelan biar jelas. Yang nggak berani siapa? Kelompok Kiai Imaduddin apa Alawi? Ya Alawi lah, mana punya nyali. Oknum-oknum Alawi. Oknum Alawi itu justru menghancurkan Alawi sendiri. Gus Zaini dan lain-lain, Wafi dan lain-lain. Kalau debat sama saya oke lah. Buat YouTube nanti saya kirim linknya. Nomor saya jelas 0859 61 08 7118. Insya Allah, walaupun seumpama saya ada halangan seperti kemarin waktu tirakatan, Gus Zaini mengajak saya live, saya juga hadir kok di live-nya Ustadz Zaini, cuma masih tirakatan dan mujahadan. Itu ada sebenarnya dipotong sama Ustadz Zaini, dan Ustadz Zaini ngomong. Kalau begitu, maka kita tunggu saja nanti apa yang akan terjadi dan bagaimana hasilnya. Kalau memang benar terjadi itu, artinya benar-benar hadir kedua orang ini di forum itu, maka saya dengan lapang dada, saya akan hapus semua konten-konten saya. Masalah saya nanti berbicara apa, itu sudah lain lagi ya. Bisa jadi juga masih berbicara masalah nasab, kalau memang ada yang penting untuk dibicarakan. Bisa jadi juga tidak bicara lagi masalah nasab, karena dianggap sudah selesai. Kita berbeda boleh. Ya kan Ustadz Zaini, santai aja. Ustadz Zaini yang gak berani itu Alawi. Karena apa? Karena dia yang sudah mencoreng-coreng nama keluarga Wali Songo, katanya putus, tidak punya keturunan dan lain sebagainya, ya kan? Itu pasti nggak berani, dan dia tahu sejarah kitab nasab, catatan untuk Alawi itu putus waktunya loh Ustadz Zaini, sekitar 300 tahun lebih, ya paling sedikit 300 tahun. Dan kata-kata putus itu ya sudah putus, masa putus dikatakan nyambung? Dia sudah tahu. Lah ilmiah itu apa? Mencatat sejarah yang ada dan mencatat kitab yang terputus. Satu, pasti nggak berani, sudah putus. Alawi nggak punya nyali dari Hongkong. Satu lagi yang paling penting, saya membaca dengan jelas bahwasanya Kiai Haji Imaduddin itu pernah menulis, kalau bisa dihadirkan kitab seperti yang dia minta, yaitu yang sebelum Asy-Syajarah Al-Mubarakah, bahkan yang sezaman, menyebut atau mengisbat ada Abdullah atau Ubaidillah bin Ahmad, artinya menjadi bukti bahwa putra Ahmad bukan hanya 3 dan itu lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Maka Kiai Haji Imaduddin dengan tegas mengatakan akan taslim. Taslim itu berarti menerima bahwa nasabnya Sadah Balawi itu sah atau sahih, bahwasanya tesis beliau itu keliru. Itu konsekuensi luasnya. Kalau demikian, misalnya nanti itu terjawab, misalnya nanti itu ternyata bisa dibuktikan ada kitabnya, saya juga besar sekali harapannya Kiai Haji Imaduddin ini juga konsisten. Konsisten maksudnya adalah memegang ucapannya bahwa akan taslim, tidak lagi berkelit dengan ini, dengan itu atau bagaimana. Kalau sudah terjawab apa yang diminta, maka konsekuensinya sudah mengikat. Walaupun bukan tidak mungkin ada bantahan lain atau apa, ya silahkan. Saya bicara atas nama sebagai laki-laki yang mempunyai ucapan di publik, mempunyai tulisan di publik, dan bagaimana dia konsisten dengan ucapannya. Ini saya kasih tahu ya, satu, Ustadz Zaini, yang namanya nasab itu tidak putus.
nasab tidak putus. Makna dari kata nasab itu apa? Oh, cuma sambungan, nyambung ya. Itu jadi nggak putus nasab. Nah, pencatatannya bisa terputus, Lah Alawi pencatatannya terputus 300 tahun paling sedikit pencatatannya. Nah, dia tidak melihat diri sendiri. Istilah Qur'annya atakmuru dan nasa bildiri wa tansawna anfusakum wa taquluna kita pasalah takiru. Jadi cerita-cerita nasab, saya adalah nasab dari Rasulullah, ada darah Rasulullah gitu kan. Nunjuk-nunjukin, tapi nggak ngelihat catatannya. Orang jelek cengelek, udah ngomong gembar-gembor dan mengatakan justru kelompok lain, kelompok Wali Songo terputus dan tidak ada keturunannya. Itu kan ilmu pengawuran itu. Begitu Wali Songo mengoreksi, membuat kajian ilmiah dengan data-data yang ada, kata-kata ilmiah itu data-data yang ada, itu terputus dari bukan catatan kitab 1-2, bahkan sampai 50 kitab itu terputus. Satu, terputus nasab Alawi dalam bidang pencatatannya, jelasin ya. Bukan nasabnya Alawi yang putus, pencatatannya putus. Nah, ditunjukin dengan Kiai Imaduddin sebagai perwakilan Wali Songo. Lah kok kepanasan, menyanggah ini itu awalnya dari kitab. Akhirnya kehabisan kitab, ternyata putus semua, pusing deh. Mana hasilnya dan bagaimana nanti masing-masing pihak menyampaikan argumentasinya. Karena di situ mungkin akan ada pihak-pihak lain, entah sebagai panelis atau mungkin sebagai pendukung dari tim satunya dan tim satunya lagi ya. Karena walaupun ini formatnya diskusi, kita sudah tahu bahwa arahnya pro dan kontra. Mau mengkaji secara ilmiah, ternyata kebenciannya dibuka oleh Allah. Akhir-akhir ini kebenciannya sudah dibuka oleh Allah. Istilah budak Yaman, istilah hal-hal yang memang mengindikasikan kepada kebencian kepada Bani Alawi itu sudah dibuka oleh Allah. Ayo tes DNA, kamu ini Yahudi, antek-antek Yahudi, otak Yahudi dan lain sebagainya. Istilah kebencian itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa alasan pertama mengatakan tesis ilmiah itu sudah tidak benar sama sekali. Gitu loh. Kalau dikatakan ilmiah itu begini, teman-teman. Contoh nih ya, saya menulis kitab, ini contohnya. Contoh saya menulis kitab. Ini kitab namanya Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdi Al-Muntadhar yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, anggaplah ini tulisan saya. Kalau saya mengklaim bahwa Imam Mahdi adalah ini dan itu, maka saya siap mendatangkan minimal 20 ulama, 5 dari kalangan habaib, 5 dari kalangan ulama, 5 dari kalangan santri, delegasi pesantren yang sudah mumpuni, dan 5 dari kalangan para pemikir yang lain. Nah, 20 orang siap mengkritisi, membedah buku yang saya tulis. Langsung bertemu, live. Biar apa? Biar ketemu titik salahnya itu di mana, kelemahannya di mana. Itu gentle namanya. Kalau Ustadz Zaini, Wafi dan lain sebagainya itu sok pintar, nggak usah referensi yang bertele-tele. Nggak mau sudah tertulis berarti ada, cuma belum ditemukan. Itu sama saja cerita lucu. Tunjukkan kitab yang catatan apa itu Alawi tidak putus dalam catatannya, kita masang. Silakan cari, tunjukkan. Oke, 1 itu. Kalau sudah nggak ketemu berarti Alawi putus 1-0. 2, baru kita mencari rujukan untuk menyambung. Bahasanya sudah lain kan? Kita memerlukan ta'alluq untuk menyambung. Berarti putus butuh bahan-bahan untuk menyambung. Itu lain ya. Itu bahan-bahan untuk menyambung. Ini saya ajarin, saya kasih pandangan. Rumah boleh dekat untuk menyambung. Nah, untuk menyambung itu butuh ilmu. Karena nyambung nasab maka butuh ilmu nasab. Kalau nyambung besi butuh welding. Kalau butuh tali menyambung tali pakai ikatan atau pakai apa, itu butuh ilmu nasab. Nah, fungsi ilmu nasab itu apa? Untuk mencari data-data rujukan. Ilmu nasab itu untuk mencari data-data rujukan atau bahan untuk menyambungkan nasab, untuk memenuhi nasab agar tersambung. Nah, itu butuh data-data.
baru Anda mencari data-data dari kitab-kitab lain. Ini bisa disambungkan lewat sini, bisa disambungkan. Tapi kenapa bisa disambungkan? Karena putus. Kalau fatwanya menyengsarakan umat, demi Allah, demi Allah, demi Allah.